warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai guru kita Habib Fadl bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau. Habib Saleh bin Salim Al-Haddad, Habib Reza Barabah, kita doakan Allah beri panjang umur, sehat afiat, dan juga para hadirin, para jamaah, kaum laki-laki, kaum perempuan. Mudah-mudahan semua yang hadir bersama dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberi kesehatan, diberikan keafiatan. Dengan kita hadir malam hari ini bersalawat pada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan niat kita, hajat kita, doa-doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi di bulan ini, bulan Rajab, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat seluas-luasnya. Makanya kita datang ke majelis, hadir di majelis, tidak lain dan tidak bukan kita sedang menyambut rahmatnya Allah, supaya kita menjadi orang yang mendapatkan bagian khusus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat seperti ini nggak bisa kita gantiin dengan apapun. Allah yang punya kehendak kita kumpul di sini. Kalau Allah mau kita di tempat lain, lagi ngumpul kita di tempat lain. Yang mungkin dalam perkumpulan kita itu kita nggak sedang mengingat Allah, kita nggak sedang berzikir kepadanya, kita nggak sedang bersolawat padanya. Tapi alhamdulillah malam ini kita dikumpuli di majelis alamatul khair, dan insyaallah menjadi pertanda baik buat kita semua. Supaya apa? Supaya kita dapat rahmat Allah, supaya kita bisa doa, Allah mau kabulin doa-doa kita insyaallah. Supaya kita bisa istighfar, Allah mau ampuni dosa-dosa kita insyaallah. Makanya hadirin hadirat, di bulan Rajab ini banyakin amal soleh, supaya kita menyambut nanti datangnya bulan Sya'ban dan bulan suci Ramadan. Kata ulama, Ar-Rajab syahrul bazar, wa Sya'ban syahrul sugi, wa Ramadan syahrul hasad. Kata ulama, bulan Rajab ini bulan bazar. Bazar itu artinya menanam. Az-zara', kita nanam di bulan, kita nanam, kita persiapin. Bulan Sya'ban, bulan as-sugi, bulan nyiramin tanamannya. Bulan Ramadan, bulan panen. Ya kalau nggak nanam bulan Rajab, nggak bersiap, nggak ibadah, gimana mau panen? Nanamnya juga nggak, apalagi nyiramin. Ya, apalagi panen. Makanya alhamdulillah kita kumpul di sini nih, bulan Rajab. Ya, mudah-mudahan insyaallah perkumpulan kita malam hari ini jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meneruskan istiqamah tiap bulan kita baca kitab yang judul kitab ini Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada pandangan keempat. Setelah kenapa kita harus mengenal Nabi, harus tahu siapa Nabi, sifat Nabi, kehidupan Nabi. Yang keempat, tujuannya anna itla'il insan ala awsafihi sallallahu alaihi wasallam
al-'azimah wa syama'ilihil karimah liyu'ti suratan ilmiyatan fantabi' fil qalb. Kata ulama pengarang kitab ini, kenapa sih kita harus kenal sifat Nabi, akhlak Nabi, budi pekerti Nabi, cara makan Nabi, minum Nabi, pokoknya semua apa yang dijalani oleh Nabi kalau bisa kita pelajari. Supaya apa? Anal itla al-insan ala awsabihi. Karena orang yang mau tahu tentang sifat Nabi, keagungannya, kemuliaannya Nabi, dia akan tergambarkan di dalam pemikirannya bagaimana rupa indahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kita kalau dengar kisah, dengar cerita, kadang-kadang suka kegambar kan dalam pikiran kita. Kita dengerin cerita nih, ada orang bilang, tadi ada orang naik motor kepleset, langsung tuh, kegambar orang kepleset. Itulah apa yang kita dengarkan. Maka kalau kita mendengarkan banyak cerita, banyak kisah, banyak kejadian, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih bagus daripada kita mendengarkan kisah tentang Rasulullah. Supaya nanti ada dalam benak kita, dalam pikiran kita, oh bagaimana sih Rasulullah? Rasulullah kalau makan tuh, kalau disebut misalkan makannya Nabi SAW pakai 3 jari, kita langsung tergambar tuh. Oh iya caranya Nabi begitu. Nabi kalau masuk ke rumah pakai kaki kanan, kita langsung tergambar tuh sifat Nabi. Itulah salah satu keistimewaan kenapa kita harus belajar atau mendengarkan tentang cerita Nabi kita Muhammad SAW. Nanti itu suatu saat atau nggak langsung, secara langsung kita lakukan, kita amalkan, bisa jadi dalam kejadian-kejadian yang kita nggak tahu kapan itu akan terjadi, kita bakal ingat tuh, oh kalau begini kejadian gini Rasulullah dulu begini, jadi kita supaya ngikutin Rasulullah. Nggak selalu langsung ya, kalau yang langsung, yang banyak, yang rata lah bahasanya, yang sering kita lakuin makan. Nabi SAW makan pakai tangan kanan, kan tergambarkan tuh makannya Nabi pakai tangan kanan. Nabi masuk rumah kaki kanan, tergambarkan tuh. Nabi kalau masuk ke kamar mandi pakai sendal, tergambarkan. Ya, nah ini fungsinya kita belajar atau mengenal tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tartasim fil mukhayyalah, sampai ulama bilang supaya tergambarkan dalam pengkhayalan kita. Makanya saya dari dulu, subhanallah, setelah baca kitab ini baru tahu. Dari dulu saya lagi nyari tahu, Habib Mundir guru kita, beliau pernah bilang seindah-indahnya khayalan itu adalah kita menghayalkan Nabi Muhammad SAW. Jadi seindah-indahnya menghayal, yang namanya menghayal nggak ada indahnya, nggak ada enaknya. Kita ngehayal belum tentu kita dapetin. Tapi kata Al-Habib Mundir dulu, saya masih ingat tulisannya masih ada, sering di media sosial. Seindah-indahnya menghayal itu adalah menghayal tentang Rasulullah. Seindah-indahnya. Nah, gimana caranya kita bisa menghayal tentang Rasulullah kalau kita nggak kenal Rasulullah? Kalau kita nggak tahu sifatnya Rasulullah, kalau kita nggak tahu rupanya Rasulullah, bahkan itulah yang akan menjadikan tergambar dalam pemikiran kita, yang bisa terbawa bahkan dalam mimpi kita, dalam tidur kita. Ya kan ada orang yang dia kalau habis ngelihat sesuatu nih, nonton sinetron, ngeliatin gambar di sinetron, habis nonton dia tidur sampai ke bawah sampai mimpinya. Film sinetron berantem seakan-akan dia yang berantem. Ya, ada yang begitu. Nah itu karena apa? Karena sudah tergambarkan dalam pemikiran kita lihat langsung. Nah gimana caranya supaya tergambarkan secara langsung tentang Rasulullah SAW? Maka kita perlu belajar tentang Nabi, belajar sejarahnya, ya, belajar kita ketahui apa sifatnya, gimana fisik Nabi. Makanya dulu Habib Mundir pesenin kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah atau karangan Imam Turmudi. Sekarang alhamdulillah banyak pakai terjemahan, bisa dibaca tuh. Kita yang kepengen tahu tentang Nabi baca kitab itu.
Perlu, jangan baca komik dulu ya. Jangan baca cerita dulu, berita yang nggak ada gunanya juga buat kita kadang-kadang. Baca cerita tentang artis segala cerai diceritain, mau ngapain kita ngurusin? Lah urusan dia yang cerai, kenapa kita yang disuruh ribet juga? Ya tuh, mestinya kita baca cerita atau kisah tentang Nabi kita Muhammad supaya bisa tergambarkan tuh dalam pemikiran kita. Sampai kata ulama, ka'annahu gadra'ah mahbubi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita disuruh cari tentang Rasulullah, baca tentang Rasulullah, dengerin kisah Rasulullah, seakan-akan kalau sudah nanti tergambarkan dalam pikiran kita, masuk dalam khayalan kita, seakan-akan kita lihat Rasulullah SAW. Seakan-akan kita lihat Nabi SAW. Ya hakikatnya kita nggak lihat, tapi kalau kita dengerin, ya seakan-akan kita ngelihat. Coba dah kalau kita sering dengerin cerita-cerita, ada bocah dengerin cerita pocong melulu, cerita kuntilanak melulu, akhirnya tuh bocah bisa ngeliat, bisa, ya sawang tuh bocah, gara-gara ngedengerin ceritanya. Ya makanya yang mana yang lebih indah, mana yang lebih bagus? Yang lebih indah, lebih bagus kita mendengar cerita tentang Nabi kita Muhammad SAW. Sampai faqad kana sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkur li ashabi, Nabi aja kalau duduk sama sahabat, yadhkur li ashabi awsafir rasul qablahu. Nabi Muhammad itu menceritakan tentang sifat rasul-rasul sebelumnya. Jadi Nabi itu nyampein ke sahabat gimana para nabi, para rasul. Wa yuqarrib ilaihim dzalika bi ashbahihim, yang mana ceritanya Nabi itu mendekati mirip, ya diceritakan tuh mendetil, bahkan disebutkan di kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan itu kisahnya para Nabi itu mendetil, sifatnya para Nabi itu mendetil, sampai dulu sahabat Nabi kalau tidak salah Sayyidina Tamim itu pernah waktu pergi ke salah satu di negeri Ethiopia, di salah satu kerajaannya, itu waktu ditahan, Sayyidina Tamim itu ditanya sama salah satu rajanya, kamu dari mana? Saya dari Mekah. Maka si raja ini langsung tanya, apakah ada kabar dari Mekah yang baru? Dia bilang, iya ada kabar baru. Apa kabar dari Mekah? Diutusnya seorang Rasul. Hal bu'itha Rasul? Kata raja ini, apa benar diutus seorang Rasul? Iya. Maka si raja ini tiba-tiba nanya, Ahuwa ibnu Abdillah? Apakah dia seorang anak dari putra Abdullah? Jadi ada sifatnya tuh. Dijawab oleh Sayyidina Tamim, iya betul. Ahwa alamatun fi apakah ada tanda kenabian di pundaknya? Iya betul. Fi dhahrihi alamah, di tanda di pundaknya itu ada, betul. Apakah dia terlahir yatiman, lahirnya yatim? Iya betul. Tahu. Langsung si raja ini mengajak, kalau begitu kamu ikut dengan saya. Ini dikisahkan oleh guru mulia kita Habib Umar. Saya masih ingat banget ini cerita. Ini di zaman Nabi nih. Ternyata pas diajak masuk ke dalam satu ruangan, tuh isinya lukisan semua. Isinya ada lukisan wajah-wajah. Sampai apa? Ditanya nih, apakah ini seorang yang mengaku seorang nabi yang bernama Muhammad itu? Dijawab bukan. Ini wajahnya beda. Tapi ya ada, tapi bukan ini, bukan. Tahukah siapa? Ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Ini rupanya, gambarnya Nabi Adam tuh kayak begini. Terus jalan lagi, lihat lagi, ada satu hordeng lagi dibuka, ternyata lukisan lagi. Tahukah kamu ini siapa? Tidak tahu, ini Nabi Idris. Terus begitu sampai banyak tuh lukisan. Sampai terakhir nih Sayyidina Tamim dengan sahabat yang lainnya. Pas baru dibuka tuh, baru dibuka tirainya, nangis semuanya kejar. Kenapa pas nangis kejar? Langsung bilang, inilah Muhammad bin Abdullah. Ternyata
sifatnya, rupanya, fisiknya para nabi itu disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu itu mendetil. Alisnya bagaimana, hidungnya bagaimana, pipinya gimana, sampai mereka bisa melukis. Terlukiskan itu lukisannya. Baru raja tersebut mengatakan, apa benar ini Muhammad yang mengaku seorang nabi? Ya betul. Kalau begitu benar dia nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam satu riwayat, raja Ethiopia itu masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi, ya, tidak termasuk sahabat, tapi dia beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sebegitunya. Ya, jadi memang para nabi itu disifatkan mendetil. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun kalau menyampaikan kepada para sahabat, sifat Nabi itu mendetil, sampai mirip kata ulama. Hatta innahum yasiruna bi'ali kanahum qatra'uhum. Sampai Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam kalau menceritakan ke sahabat kisah-kisah para nabi itu, mensifatkan sifat-sifat para nabi itu, seakan-akan nabi itu pernah melihatnya. Seakan-akan sahabat tuh yang dengar, nih semua yang hadir kayak pernah ngelihatnya. Oh begitu mukanya para nabi, oh begitu wajahnya para nabi itu. Saking apa? Saking mendetil apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadhalika aqrabus sabil li ta'rif bihim. Ya, dan inilah jalan yang memang paling dekat supaya kita kenal, supaya kita tahu. Ente kalau kepengen tahu seseorang, pengen kenal seseorang, pasti nyari ceritanya. Kayak gimana orangnya, nanya-nanya, gimana rupanya, gimana fisiknya. Sama kalau kita penasaran dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka banyak cari tahu, maka banyak baca tentang kisah Rasulullah SAW. Tuh kita bakal dapetin tuh bagaimana keindahan Nabi kita Muhammad SAW. Aqrabut thariq litahabbub fihim, dan cara yang paling dekat supaya kita jatuh cinta. Ente kepengen cinta baru dikenalin, ente dijodohin, dikenalin, belum baru pertama biasa aja dijodohinnya nggak mau ngambek, tapi pas diceritain begini, ya udah iya nggak apa-apa, mau deh, cakep banget orangnya. Iya. Karena apa? Udah jatuh cinta. Karena apa? Karena udah dengar ceritanya. Oh ini cakep, dia baik, dia soleha. Oh dia sholatnya nggak pernah tinggal, dia nggak pernah ngelawan orang tuanya. Oh dia nggak pernah keluar rumah. Wah jadi dah, udah baru dengar ceritanya aja tuh tahabbub, langsung jatuh cinta. Makanya begitu juga kalau kita mendengarkan kisah tentang Rasulullah, kisah para nabi aja membuat kita cinta. Makanya Allah sebutkan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan setiap cerita-cerita Rasul para nabi yang kami ceritakan padamu, semua untuk linuthabbitu bihi fu'adak, menetapkan hatimu, menjadikan cinta yang lebih, menjadikan kuat keimanannya, kuat kepercayaannya. Karena apa? Kita mendengarkan kisah waja'aka fi hadhil haq, dan semua yang didatangkan itu penuh dengan kebenaran. Wa mau'izatun, nasihat, wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan untuk orang yang beriman. Kalau kisah para nabi aja membuat kita jatuh cinta, apalagi kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan ja'a fi sahihain, di dalam Sahih Muslim dan Al-Bukhari dan Muslim, wa ghairuhuma, begitu juga dalam riwayat lain, an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul usriya bi lagitu Musa. Saya waktu malam Isra itu saya berjumpa dengan Nabi Musa. Ini hadis yang menjelaskan ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat gimana para Nabi bilang, saya di malam Isra Mi'raj saya jumpa dengan Nabi Musa. Qala rawi fana'atahu, An-Nabi SAW
para periwayat mengatakan bahwa Nabi SAW itu menyandarkan sifat. Disifatkan oleh Nabi apa? Ay wasafahu rajila ras. Ya, Nabi Musa itu orang yang rambutnya panjang. Jadi disebutin tuh sampai rambutnya aja disebutin. Ya, rambutnya disebutin. Jadi menceritakan tentang kisah para nabi itu sampai mendetil, sampai rambutnya. Ya, kemudian lagi waqala walagitu Isa kana min rijali syanu'ah. Qala walagitu Isa, kata Nabi saya jumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Mana tahu Nabi sifatin lagi apa? Rab'atu ahmar, wajahnya itu memerah wajah. Ya, ka'annama haraja min dimas, seakan-akan tuh seperti orang yang memerah wajahnya tuh malu melakukan sesuatu. Tuh Nabi Isa alaihissalam. Wa ra'aitu Ibrahim, kata Nabi Muhammad saya juga ngelihat Nabi Ibrahim, saya jumpa dengan Nabi Ibrahim. Wa ana ashbah waladahu bihi, dan saya kata Nabi adalah anaknya, artinya keturunan Nabi Ibrahim yang paling mirip sama Nabi Ibrahim. Jadi disifatin, berarti wajahnya Nabi Ibrahim, ya Nabi Muhammad SAW itu mirip sama Nabi Ibrahim. Jadi memang cerita itu membuat apa? Membuat sahabat itu seakan-akan, oh begitu ya wajahnya ya, luar biasa indah sampai terkhayalkan. Bahasa kitanya masuk dalam imajinasi kita, dalam khayalan kita. Oh begini wajahnya, ini begini. Sama kayak kita dengar suka cerita si Anu wajahnya begini, si Anu wajahnya gini, mirip ini, langsung tuh masuk dalam gambaran pemikiran kita. Beginilah yang hebat dari tanpa kita sadari rahasia ketika kita menceritakan tentang sifat orang, masuk ke dalam pemikiran kita. Makanya kenapa kita harus baca tentang Nabi, dengerin tentang Nabi, ya kisah Nabi kita ketahui, supaya apa? Masuk dalam pemikiran kita, masuk dalam khayalan kita, bagaimana indahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang kelima, dari alasan kelima, kita yang pertama udah, dua udah, tiga udah, empat, tentang supaya kita bisa masuk dalam pemikiran kita tentang Rasulullah. Yang kelima, alasannya anna fi dzikri syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam wa sima' awsafihi wa nu'udihi tahya qulubul muhibbin. Kenapa kita disuruh baca kisah Nabi, dengerin kisah Nabi? Karena dengan membaca kisah Nabi, mengenal tentang syama'il Nabi, kehidupan Nabi, sejarah Nabi, sifat Nabi, tahya qulubul muhibbin, itu bisa menghidupkan hati para pecinta. Makanya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi di dalam maulidnya bilang apa? Tashwiqan lisami'in min khawasil mu'minin. Saya sampaikan tentang Nabi ini ya khusus ya untuk orang-orang yang beriman, tashwiqan, supaya menutup kerinduannya. Kita nih yang kangen sama Nabi, yang kangen sama Rasulullah, gimana caranya kalau nggak dengan kita mendengar kisahnya Nabi? Kita nggak lihat Nabi, kita nggak mandang wajah Nabi, kita nggak hidup di zaman Nabi, kita nggak duduk bersama Nabi. Tapi gimana caranya supaya bertambah cinta kita sama Nabi dengan kita mendengarkan kisahnya? Makanya disebutkan al-mujalasah bimaknai. Duduk itu artinya dua, ada duduk dengan kita memandangnya, bersamanya, di hadapannya, ada duduk dengan kita mendengar ceritanya. Kayak kita di malam nih duduk nggak mandang Nabi, tapi insya Allah kita termasuk orang-orang yang duduk sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita sedang menceritakan kisah tentang Nabi kita Muhammad. Jadi kita lagi dengerin tentang Rasulullah. Jadi seakan-akan kita bersama Rasulullah, di hadapan Rasulullah. Itu makna al-mujalasah, makna dari mujalasah duduk bersama. Makanya di sini disebutkan wa taturab arwahuhum, ya, menjadikan ruh-ruh kita itu hidup. Wa ulihim, akal kita itu berpikir. Wa yazdad hubbuhum, menambah cinta kita dengan kita membaca tentang Nabi, mendengarkan tentang Nabi, belajar tentang Nabi, menambah cinta kita pada Nabi. Wa yataharrak ishtiyaqihim, sampai tergeraklah kerinduan kita kepada Nabi kita Muhammad. Sampai ada satu syair dari Imam Abu Madyan,
Syekh Al-Kabir Abu Madyan, Al-Arif Al-Kabir Syekh Abu Madyan, beliau mengatakan wa nahya bidzikrakum idza lam narakum. Kami hidup dengan menyebutkan namamu wahai Rasulullah walaupun kami tidak bisa bersama. Kita nggak ngelihat Nabi, tapi dengan nyebutin nama Nabi itu. Ala inna tadzakkar al-ahibbah yan'ashuna. Ketahuilah bahwa menyebutkan nama kekasih, menceritakan nama kekasih itu menyegarkan kehidupan kita. Paling enak kan ngomongin kekasih. Ya, ngomongin orang yang kita cintai. Yang tadinya lemas dia jadi semangat. Ya, yang tadinya gak ada semangat jadi semangat. Apalagi kalau udah yang diomongin orang yang dia cintai. Falaula ma'anikum taraha qulubuna idza nahnu 'igad wa fi naumi idgibna. Kata kalau nggak ada menyebut nama kekasih, baca tentang kekasih ini, ya kita jauh dari maknanya, jauh dari Rasulullah, tak kenal Nabi. Idza nahnu 'igad wa fi naumi idgibna. Kami hidup, bangun, tapi seakan kami tertidur, nggak kenal, nggak tahu. Ya, lamutna azan min bu'dikum wa sababatan walakinna fil ma'na ma'anikum ma'na. Kita bisa mati sia-sia kalau kita nggak kenal kekasih kita. Ya, kita bisa mati sia-sia kalau kita jauh dari kekasih kita. Walakin fil ma'na ma'anikum ma'na. Di dalam makna mengenal, mengetahui, ya, membaca tentang Nabi, mengenal tentang Nabi itu punya makna yang hebat. Yuharrikna dzikral ahadithi ankumu walaula hawakum fil hasyama taharrakna. Yang menggerakkan kehidupan kita, ruh kita bergerak, jiwa kita bergetar. Kalau apa? Kalau kita mengingat tentang kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yarhamullahu al-ghail mukhallayya in shattal habib rab'ihi wa izzatul lagi wa na'at manazilu fa fatakum an tanzuruhu bi'ainikum kama fatakum bisam'i hadi syama'il. Hai saudaraku, kata seorang ulama ya. Hai saudaraku, ya, apabila engkau ingin mengetahui kekasih, insyattal habib rabbihi wa izzan tulaqihi wa na'at manaziluh, cari tahulah tentang apa? Tentang kehidupannya, bahkan di mana tinggalnya. Kita kan kalau pengen tahu kekasih kita di mana nih rumahnya. Lihat ada orang cakep lewat, rumahnya di mana itu orang ya? Ya, pengen tahu. Kalau zaman sekarang nggak pakai rumah, nomor teleponnya berapa? Ya, kata ulama bilang kalau kamu pengen punya kekasih, cari tahu kekasih, cari tahu di mana zilu rumahnya. Pasti pengen perjumpaan lagi, apa ditungguin? Dia kemarin lewat sini ditungguin tiap hari lewat situ. Ya, padahal ada kerjaannya ditungguin, saking dia cinta tuh, itu namanya jatuh cinta. Apa kata ulama? Wafatakum an tanzuruhu bi'ainikum. Dan apabila kamu tertinggal dengan matamu untuk bisa memandangnya, wa izzan tulaqihi fama fatakum bisami hali syama'ilu, maka janganlah tertinggal untuk menceritakan kehidupan. Mata boleh nggak ngelihat, tapi kuping kita masih ngedengerin ceritanya. Ya, mata nanyain, kagak kelihatan ya sini. Oh, dia baik, sehat. Gua denger gitu aja udah enak. Apa, telinganya jangan sampai tertinggal. Boleh mata kagak melihat kekasih, tapi nggak sampai nggak mendengarkan atau nggak menyebutkan nama kekasih. Makanya salah satu tanda cinta itu min alamatin mahabbah kathratu dzikri. Dari tanda kecintaan itu adalah kita banyak menyebut nama-namanya. Kita banyak seringkali nyebutin namanya, itu tanda kita cinta. Ya, kalau kita cinta sama Rasulullah, maka perbanyak menyebut nama Rasulullah SAW. Demi Allah, hadirin hadirat, ini nama-nama yang kita sebut di dunia, artis, pemain bola, apalagi urusan politik, nggak ada manfaatnya. Paling indah nyebutin nama Nabi Muhammad, paling indah nyebutin nama Rasulullah SAW. Ya, makanya ini menjadi tanda kecintaan kita. Mudah-mudahan kita malam hari ini Allah kasih kemuliaan, cinta kita makin tambah sama Rasulullah. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita bisa tergambarkan tentang Rasulullah pelan-pelan.
Dari mengaji ini pelan-pelan sampai tergambarkan tentang Rasulullah, biar kita bisa mimpi, bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya manaman wa yaghdhadan, secara mimpi, secara terjaga kita bisa ketemu sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dipanjangin umurnya sama Allah, sehatin badan kita insyaallah. Bulan yang akan datang terakhir Ramadan pakai penutupan apa tadi? Oh lanjut terus, Ramadan lanjut terus ya khair. Jadi Ramadan lanjut terus. Insyaallah bulan depan kita mulai membaca Haula Mahasini Surati. Pengen tahu nggak mukanya Nabi kayak gimana? Pengen tahu mukanya Rasulullah kayak gimana? Insyaallah bulan depan kita bacain ya satu persatu insyaallah. Mudah-mudahan kita panjang umur, kita sehat afiat, mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi bersama sini guru kita Bifadli, Reza, Soleh, syukur semua panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan semua yang hadir niatnya hajatnya dijabah Allah. Ya bulan Rajab Allah kasih keberkahan kita bulan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban. Allah sampai umur kita pada bulan Ramadan. Allah beri kemudahan kita dalam ibadah bulan Ramadan. Jadikan kita ahli ibadah di bulan Ramadan. Jadikan kita ahli puasa di bulan Ramadan. Jadikan kita ahli Quran di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran wa jannibna Allahumma min al-'adzab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.